Shalom anak-anak, how are you? Masih semangat ya? Sekarang kita lanjutkan lagi materi tematik 4D subtema 1 yang bagian kedua. Kita lanjut lagi, kita buka halaman 32. Oke. Kita sedang mempelajari Pancasila sila yang pertama. Oke, sudah? Halaman 32. Ayo membaca. Nah, Mister bacakan, kalian perhatikan di tempat masing-masing ya. Setiap orang harus memiliki sikap baik, seperti jujur dan bertanggung jawab. Bersikap jujur dan bertanggung jawab harus dibiasakan sedari kecil. Sikap tersebut harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bacalah cerpen berikut yang bercerita tentang buah dari bersikap jujur. Judulnya Sebuah Kejujuran. Andi dikenal sebagai sosok yang lincah, baik, sopan, dan pandai bergaul. Andi juga anak yang rajin dan pandai. Setiap hari setelah mandi sore, Andi belajar untuk mengulang kembali pelajaran yang telah dipelajarinya di sekolah. Pada suatu hari, kelas Andi mendapat ulangan mendadak. Namun Andi sangat tenang karena ia telah belajar. Hasil ulangan yang ia dapatkan amat memuaskan. Ia mendapat nilai 100. Bel tanda sekolah usai berbunyi, semua anak berhamburan keluar kelas. Begitu juga Andi, saat hendak keluar pintu gerbang sekolah ada yang berteriak memanggil namanya. Andi, teriak Ivan memanggil Andi. Kenapa, Van? Tanya Andi sambil menghampiri Ivan. Main futsal yuk, ajak Ivan. Andi kebingungan, di satu sisi dia ingin bermain futsal, tetapi besok di kelas diadakan ulangan. Bagaimana ya? Besok kan ada ulangan. Ujar Andi mencoba menolak ajakan Ivan. Kamu kan pintar, tidak belajar juga bisa, rayu Ivan. Kamu bisa aja. Ya sudah deh, ayo, ujar Andi yang akhirnya menyerah dengan ajakan Ivan. Sepulang dari bermain, Andi langsung mandi dan belajar. Ia hanya sempat belajar 30 menit untuk ulangan besok. Karena kelelahan, ia pun tertidur di meja belajarnya. Keesokan harinya di sekolah, Andi dan teman-temannya membicarakan ulangan yang akan mereka hadapi hari itu. Ada yang sudah siap menghadapi ulangan karena mereka telah belajar. Ada juga beberapa anak yang tidak siap karena mereka tidak belajar. Halo Andi, apakah kamu sudah belajar? Sapa Ivan. Sudah, hari ini ulangan bab 3 kan? Ujar Andi percaya diri. Bukan bab 3 Andi, hari ini kita akan ulangan bab 4, ujar Ivan. Hah, yang benar? Kamu bercanda, Van? Tanya Andi ragu. Iya, hari ini kita ulangan bab 4. Tapi aku sih tidak belajar. Kemarin setelah pulang main futsal aku langsung tidur, ujar Ivan santai. Anak-anak, Buria muncul di ambang pintu. Kontan, anak-anak langsung ketar-ketir lari ke tempat duduk masing-masing. Buria menggelengkan kepala. Apakah kalian sudah siap ulangan? Tanya Buria. Belum Bu, dengan kompaknya satu kelas berteriak. Kemarin ibu sudah beritahu bukan kalau hari ini ada ulangan. Ayo, semuanya masukkan buku kalian ke dalam tas, perintah Buria. Kelas langsung ribut dipenuhi suara kertas dan keluhan anak-anak. Beberapa detik kemudian suasana berubah menjadi sunyi. Baik, kalian sudah siap? Oke. Buria membagikan kertas yang sudah berisi soal. Kerjakan langsung di kertasnya, perintah Buria sambil kembali ke meja guru. Andi kaget bukan kepala. Ternyata kata Ivan benar. Hari ini ulangan bab 4. Dengan perasaan was-was, ia menulis jawaban seingatnya. Beberapa menit kemudian, oke, ibu tinggal dulu, ujar Ibu Ria sambil meninggalkan kelas. Setelah Buria berjalan agak jauh, kelas langsung dipenuhi bisik-bisik. Banyak yang mengalah dengan terang-terangan membuka buku dan mereka menyontek. Sebagian melihat milik teman mereka, meskipun sedang terdesak,
Andi tidak mau menyontek. Seperti teman-temannya yang lain, Andi berusaha menjawab soal ulangan dengan jujur dan sesuai kemampuannya sendiri. 2 hari kemudian hasil ulangan dibagikan. Andi, panggil Bu Ria. Andi berjalan ke depan kelas menghampiri Bu Ria. Bu Ria memberikan kertas hasil ulangannya. Andi menerima kertas hasil ulangannya tapi ia tersentak. Ia sangat kaget. Ia mendapat nilai 90. Setelah semuanya dibagikan, Bu Ria berjalan ke tengah kelas. Anak-anak, pada saat ulangan kemarin, Ibu tahu kalian semua menyontek, ujar Bu Ria sambil memandang ke seluruh kelas. Terdengar jeritan tertahan dari penjuru kelas. Kecuali 4 orang, Vira, Ani, Risa, dan Andi. Ibu tahu semuanya. Bagi Ibu, 4 orang ini sangat baik karena mereka jujur tidak menyontek, ujar Bu Ria bangga. Ucap Andi. Untuk Andi, ucap Bu Ria sambil memandang Andi. Kamu satu-satunya anak lelaki yang jujur. Terima kasih atas kejujuran kamu. Kalian juga, Vira, Ani, dan Risa, terima kasih sudah jujur, ucap Bu Ria sambil tersenyum kepada keempat muridnya itu. Untuk yang menyontek, kalian harus mengikuti ulangan lagi, ucap Bu Ria ringan sambil menuju meja guru. Sekarang buka bab 5, perintah Bu Ria. Kelas pun menjadi sunyi. Bu Ria mulai menjelaskan materi pelajaran bab 5. Andi masih dengan tidak konsentrasi membuka bukunya. Ia mendapat 90 tanpa belajar dan menyontek. Menurutnya itu pencapaian menakjubkan. Di rumah dia menceritakan semua kejadian itu pada ibundanya tersayang. Bunda mengembangkan senyum dan berkata, kamu harus mengambil hikmah dari kejadian ini. Iya Bunda, aku mengerti, jawab Andi masih dengan wajah berseri. Bunda berucap lagi, masih dengan tersenyum bahagia atas kejujuran anaknya. Kalau kamu ingin naik kelas, kamu harus belajar dengan sungguh-sungguh. Iya Bunda, aku akan selalu ingat nasihat Bunda, ujar Andi sambil tersenyum. Sejak kejadian itu, Andi semakin tekun belajar dan pada saat kenaikan kelas Andi mendapatkan peringkat pertama. Sambil menerima penghargaan atas kepandaiannya seraya menyunggingkan, senyum Andi membatin, jujur itu benar-benar indah dan berharga. Amin ya. Oke, nah sekarang kita langsung saja kita kerjakan bersama. Ayo jawab halaman 34. Oke. Siapa saja tokoh dalam cerita di atas? Tadi ada banyak ya. Ada Andi, ada Ivan, ada Ibu Guru Ria, dan juga Vira, Ani, dan Risa ya. Dan murid-murid. 2. Apa yang dilakukan teman-teman Andi pada saat mengerjakan soal ulangan? Apa yang mereka lakukan? Ya, mereka yang lain menyontek. Oke. Nomor 2, mereka menyontek. 3. Mengapa Andi tidak ingin melakukan hal yang sama dengan teman-temannya? Nah, kenapa Andi tidak menyontek juga? Karena apa? Dia merasa menyontek itu salah. Dia ingin mengerjakan sesuai kemampuannya sendiri. 4. Apakah sikap Andi perlu ditiru? Ya, tentu saja ya. Kita semua harus jujur ya. 5. Nilai apa yang kamu temukan dalam cerita di atas? Nah, apa? Paragraf terakhir. Jujur itu benar-benar indah dan berharga ya. Nah, untung nggak dihukum semuanya ya, satu kelas. Kita lanjutkan yang ayo diskusi. Bersama temanmu diskusikan pertanyaan berikut. Apakah menurutmu sikap Andi pada cerita sebuah kejujuran telah sesuai dengan nilai sila pertama Pancasila? Jelaskanlah. Iya. Nah, sila pertama Pancasila kita mempercayai bahwa Tuhan itu maha melihat ya, dan Tuhan menghargai orang yang jujur. Nah, jadi kita juga kan percaya Tuhan Yesus lihat kita ya.
Makanya kita harus belajar jujur, juga harus tetap semangat, rajin belajarnya. Jadi kita bisa mengerti pelajarannya tanpa harus menyontek. Mengapa kita harus bersikap jujur? Karena kejujuran akan menghasilkan yang baik juga. Ya. Biasanya kalau bohong akan diikuti dengan kebohongan yang lainnya. Apa yang akan terjadi jika kita tidak bersikap jujur? Nah, yang terjadi bisa yang tidak baik. Nah, seperti tadi, ternyata Ibu Guru Ria melihat dan tahu bahwa semuanya menyontek. Nah, kalau dihukum bagaimana? Oke. Itu cerita tentang sebuah kejujuran, penerapan dari sila Pancasila sila ke-1. Oke. Kita lanjut lagi. Kita buka halaman 38. Oke. Sudah? Kita lanjut. Ayo membaca. Berkunjung ke perkebunan Pak Rudi. Pada hari Minggu, ayah mengajak Bella mengunjungi temannya di mana? Di kawasan Puncak Cisarua, Bogor. Bella dan keluarganya berangkat naik mobil pagi-pagi sekali agar terhindar dari macet. Sesampainya di sana, ayah memperkenalkan temannya. Teman ayah bernama Rudi. Pak Rudi merupakan seorang wisatawan wiraswastawan di bidang agribisnis. Agribisnis itu usaha pertanian ya, sayur mayur. Nah, itu namanya agribisnis. Ia sudah menggeluti di bidang ini sejak 10 tahun yang lalu. Pak Rudi keturunan etnis Tionghoa beragama Kristen. Setelah beristirahat sebentar, Bella dan keluarganya diajak Pak Rudi mengelilingi perkebunan miliknya. Perkebunan milik Pak Rudi sangat luas. Lahan perkebunan ditanami berbagai macam sayuran seperti tanaman cabai, brokoli, kembang kol, dan tomat. Hal yang menarik adalah perkebunan sayur yang dimiliki Pak Rudi merupakan perkebunan sayur organik. Nah, organik apa? Artinya tanaman yang tidak diberi pupuk kimia sehingga lebih menyehatkan dan baik untuk lingkungan. Menurut Pak Rudi, sayuran organik juga lebih mahal harganya. Sambil berkeliling, Pak Rudi menjelaskan keadaan kebunnya. Karena kebunnya sangat luas, ia tidak dapat mengurus kebunnya sendiri, sehingga membutuhkan pekerja untuk mengurus dan merawat kebun sayur miliknya. Setiap minggu, Pak Rudi memberi upah kepada para pekerjanya. Saat berkeliling, Bella melihat para pekerja Pak Rudi yang melakukan berbagai kegiatan. Ada yang menyiram tanaman, ada yang menyiangi rumput liar, ada pula yang memberi pupuk organik. Ketika hari telah siang, para pekerja beristirahat. Pak Rudi juga mengizinkan para pekerjanya untuk melaksanakan ibadah. Meskipun tidak satu agama, Pak Rudi tetap menghormati pekerjanya yang memeluk agama lain untuk beribadah menurut agamanya. Oke, langsung kita lanjutkan, kita jawab pertanyaan berikutnya. Ayo jawab halaman 39. Oke. 1. Di manakah latar cerita berkunjung ke perkebunan Pak Rudi? Di paragraf pertama jawabannya apa? Di daerah mana? Ya, di kawasan Puncak Cisarua, Bogor. Apa pekerjaan Pak Rudi? Apa? Wira swastawan agribisnis, yaitu pengusaha sayur mayur ya. 3. Tanaman apa saja yang ada di perkebunan Pak Rudi? Lihat di paragraf ketiga, apa? Sayuran cabai, brokoli, kembang kol, dan tomat ya. 4. Mengapa Pak Rudi memberi upah kepada pekerjanya? Nah, kenapa? Karena para pekerjanya apa? Mengurus dan merawat kebun sayur milik Pak Rudi.
keempat ya. Para pekerjanya itu mengurus dan merawat kebun sayur milik Pak Rudi. 5. Apa yang dimaksud dengan tanaman organik? Yaitu tanaman yang tidak diberi pupuk kimia sehingga lebih sehat dan baik untuk lingkungan. Nah, coba kita lihat, ayo diskusi yang halaman 39. Apakah sikap Pak Rudi dalam cerita mencerminkan nilai yang terkandung dalam sila Pancasila? Diskusikan sila keberapa? Nah, tadi waktu pekerjanya istirahat ya, kalau siang-siang gitu Pak Rudi mengizinkan mereka beribadah. Mungkin mereka Muslim ya. Jadi biasanya kalau siang itu mereka akan melaksanakan ibadah sholat zuhur. Nah, tetapi Pak Rudi kan agamanya Kristen. Nah, meskipun berbeda agama, tetapi Pak Rudi tetap menghormati pekerjanya yang berbeda. Oke. Nah, ini di sini kita belajar tentang sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Sampai di sini materi tematik 4D subtema 1. Untuk PR-nya kerjakan evaluasi 1 halaman 45. Oke. Nah, dikirimkan ke Google Classroom ya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.